seperti itu. Kalaulah seandainya memang Yosef min Arigi sebagai pelaku, Danu memberi keterangan seperti itu, tentunya akan dibantah sama 4 orang tersebut gitu. Pertanyaannya, kenapa Danu berbohong? Apakah karena 4 orang ini bukan pelakunya? Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Catatan akhir tahun 2023, AK ingin menganalisa Danu. Dalam analisa AK berbohong, tanda tanya. Sahabat-sahabat AK, supaya tidak gagal paham, tolong disimak baik-baik. Danu sebagai saksi, ini sudah sering kita bahas, Rohman juga sudah mengatakan, mungkin Pak Dir juga sudah mengatakan, level Danu hanya sekedar melihat sahabat-sahabat AK. Melihat tersangkalah, seperti itu. Oke, kita menghargai, menghormati dia sebagai saksi. Kan seperti itu, kita anggap sajalah dia takut. Oke, clear. Seharusnya sahabat-sahabat AK, setelah dia menyerahkan diri, mengajukan sebagai JC, bahkan sahabat-sahabat AK 4 orang atas Danu mengatakan mereka sebagai pelaku ada di TKP, dan setelah itu 4 orang tersebut menjadi tersangka, bahkan 1 orang ditahan, 3 menjadi tersangka. Seharusnya Danu harus jujur. Kan tidak ada alasan lagi sahabat-sahabat AK. Dia harus jujur. Tetapi apa yang terjadi sahabat-sahabat AK? Setelah Yosef menjadi tersangka ditahan, Mimin Arigi Abi menjadi tersangka, seharusnya tidak ada kata lain, seharusnya Danu jujur. Ini pertanyaannya. Jujur dengan tanda kutip sesuai dengan ucapan dia, tidak berubah-ubah, atau sesuai dengan hasil olah TKP. Kan ini duduk permasalahannya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, tolong dahulu dengarkan potongan video ini. Benar, memang Danulah, atas ucapan dialah sehingga Yosef Mimin Arigi Abi menjadi tersangka. Tetapi kenapa setelah ada tersangka, setelah Yosef ditahan, bahkan Danu menyerahkan diri, bahkan Danu mengajukan GC, tetapi Danu tidak jujur. Mari dengarkan potongan video ini. Nah, 2 minggu lalu MR yang Polda mengaku dia sudah mengakui perbuatannya, masyarakat masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengajukan diri sebagai saksi. Hingga kemarin dia datang ke Polda, kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap yang MR ini, kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian dilakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 1 penangkapan, 5 termasuk MR. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Kemudian perannya Pak? Perannya dari MR sendiri ini, dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban. Kemudian dia duduk di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel,
ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga kelakuan membenturkan kepala ke dinding. Ini ketika olah TKP kan kita undang datangkan Inafis, kemudian Puslapfor, kemudian juga kita gelar lagi itu seperti apa hasil pemotretan dari identifikasi, kemudian dari Inafis, swab sidik jari dan sebagainya, kemudian hasil swab DNA yang dilakukan oleh Puslapfor. Nah, itu kita gabung. Sempat ada keterangan berbeda di situ. Ya, keterangan berbeda dari Puslapfor sempat melaporkan bahwa ini keterangan berbeda gitu. Berbeda antara awalnya Danu menyatakan bahwa Bu Tuti dibunuhnya di kamar Amel gitu. Nah, ternyata dari hasil lapor di situ tidak ditemukan DNA Bu Tuti seperti itu kira-kira. Nah, di situ kita interogasi lagi. Memang di kamar Amel sampai sekarang masih ada itu, di kasur kan masih ada darah kering. Nah, ternyata hasil swab dari Puslapfor ternyata di situ ada satu DNA-nya Amel saja. Nah, itu interogasi lagi. Nah, terus Bu Tuti di eksekusinya di mana gitu kan? Nah, ternyata sudah berkembang pengakuannya di ruang tengah, ruang TV, ruang nonton di situ ya. Sahabat-sahabat AK, kita dengarkan tadi keterangan dari Pak Dir. Kan seperti itu. Danu hanya sebatas digerasi. Bayangkan, kala itu Danu sudah menjadi tersangka. Kala itu Danu sudah menyerahkan diri. Kala itu Danu sudah ingin menjadi GC. Kala itu Danu sudah menyebutkan 4 orang sebagai tersangka. Bahkan Danu dan Yosep sudah ditahan. Tetapi masih juga mengatakan dia hanya sebagai digerasi mengasihkan golok. Pertanyaannya kan seperti itu. Kalaulah seandainya memang Yosep Min Arigi sebagai pelaku, Danu memberi keterangan seperti itu, tentunya akan dibantah sama 4 orang tersebut gitu. Pertanyaannya, kenapa Danu berbohong? Apakah karena 4 orang ini bukan pelakunya? Ini kan pertanyaan juga, sahabat-sahabat AK, sehingga Danu bisa membuat tanda kutip kebohongan itu, sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK nanti bisa lihat keterangan-keterangan lainnya, sahabat-sahabat AK. Ini AK ambil lagi keterangan dari Pak Dir. Danu mengatakan eksekusi Ibu Tuti di kamar Amel, sahabat-sahabat AK. Lalu setelah olah TKP, ada tim Inafis dan sebagainya, ternyata DNA di kamar Amel cuma 1, yaitu DNA Amel. Berarti Ibu Tuti tidak dieksekusi di kamar Amel. Kenapa Danu melakukan kebohongan lagi? Ini kan duduk permasalahannya, sahabat-sahabat AK. Sehingga dia mengatakan eksekusi di ruang TV. Apakah di ruang TV itu sudah benar? Ini masih juga tanda tanya, sahabat-sahabat AK. Ini kan pertanyaannya seperti itu, sahabat-sahabat AK. Inilah cerita. Tentunya ini adalah sebuah analisa yang ada fakta-fakta di publik, sahabat-sahabat AK. AK mengambil suatu catatan bahwa Danu diduga memang berbohong, sahabat-sahabat AK. Adapun tentang fakta-fakta hukumnya, tentunya kita tidak bisa bicara karena belum ada di pengadilan, sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat AK, kita berdoa secepatnya kasus ini nanti bisa sampai ke ranah pengadilan agar kita bisa melihat fakta-fakta hukum tersebut, apakah Danu jujur atau tidak. Intinya, sahabat-sahabat AK, fakta-fakta yang ada di publik ini, sahabat-sahabat AK, kita mengikuti dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dalam analisa AK. Patut diduga Danu berbohong, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi, sahabat-sahabat AK, kita hanya sebuah menganalisa demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia yang ada di publik. Tidak ada istilahnya kebencian terhadap Ramdhanu, tidak ada kebencian kepada yang lain, tidak ada. Tentunya kita netral, sahabat-sahabat AK. Kalaulah kasus ini harus terang benderang di publik maupun di ranah hukumnya. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.